Oke, kembali lagi masih di tema Wonderkid dan kali ini sesuai request nih yang di atas nih, yaitu bahas Bryan Gil. Oke. Salah satu talenta Spanyol bermain untuk Spurs. Oke, kita lebih lanjut lah ke profilnya dulu. Oke, Bryan Gil nih, kita cari statsnya. Oke, Bryan Gil 2001, kelahiran 2001, masih umur 20 dan sudah bermain di Tottenham walaupun belum inti. Terus nih Bryan Gil ini, bagi yang main, lagi-lagi ini kita konteksnya kita sangkut pautkan dengan palingan kayak game FIFA ataupun Football Manager, karena bagi manajer yang di luar sana suka main FM lah, teman-teman yang suka main FM pasti suka nyari pemain muda atau apa, dan Bryan Gil ini udah jadi wonderkid dari FM 18 atau 19 dari usia, artinya yang usia dia masih ya 18 atau 17, orang dia udah cukup melejit lah namanya, walaupun dia belum terlalu banyak main di kancah senior, belum terlalu banyak. Oke, Spanyol itu sama kayak Portugal, banyak sekali talenta mudanya, dan biasanya Spanyol lebih bagus sih talentanya, maksudnya lebih jadi. Oke, kita masuk ke profilnya ya. Tadi udah sedikit, umur 20 tahun dan tinggi nggak tinggi-tinggi amat, 175, kaki kiri, main di wing kanan ataupun wing kiri. Oke, kita lanjut ke tipe bermainnya. Tipe bermain dia adalah seorang dribbler. Ya, dia gaya main dia tuh dribble yang sangat sentuhannya sangat halus. Ya, salah satu kelebihan dia adalah sentuhan dia, ya dribble dia bagus, kelebihan dia. Saya nggak tahu nih dia bakalan jadi tipe gaya main kayak siapa. Yang pasti he is good but not, ya bukan, kalau kemarin saya nge-hype Pedro Gonçalves terlalu tinggi, kalau dia nggak sebagus itu menurut saya, tapi he still good talent. Oke, kita lihat nih statistiknya. Kita ngeliat statistik di kayak mana sih siapa nih. Kita mulai dari tahun ini aja dulu. Tahun dia by the way dia main di Sevilla ya, sebelumnya, akademinya di Sevilla, dan ini dia main untuk Sevilla di musim 18-19 dan enggak ya masuk dia hanya sebagai pemain pengganti 11 kali dan enggak terlalu banyak impact lah di situ, namanya main sebagai pemain pengganti, so don't hope too much lah. Dan di musim depan ya dia main untuk Sevilla tapi sampai Januari, dan Januari dia dipinjamkan sih ke Leganes, dan hasilnya di La Liga ya 14 kali main, ya cukup banyak bermainnya, dan hanya satu gol. Dan di musim depannya he is full season with Eibar ya. Bersama Eibar, walaupun dia di awal-awalnya itu main sama si Sevilla lalu dipinjamin, dan ya dia sering jadi starter, dan mungkin statistiknya he is not too good. 30 match, 29 match di La Liga, 4 gol dan 3 assist. Ya itu untuk pemain muda sebenarnya it's quite good. Itu lumayan ya, itu lumayan. Dan main dia juga bagus di Eibar, dia starter, pemain kunci di Eibar, dan that's why Tottenham wants him. 30 million euros, 30 million euro untuk main muda ya
ya lumayan lah itu. Dan dia nggak terlalu banyak bermain atau apa, ya Spurs mau ngunci dia aja mungkin uh, pemain ini. Dan di Spurs, for me itu terlalu cepat. Bagi saya dia jangan langsung ke Spurs. Seharusnya dia Sevilla, dia pindah dulu ke klub ya on loan atau transfer, terserah, ke klub yang lebih kecil yang bisa ngasih dia jam bermain. Bagi pemain muda itu yang penting tuh jam bermain, bukan bermain di klub besar. Bukan buat apa main di klub besar kalau kamu cadangan. Oke, alhasil di musim ini dia 15 kali main di all competition. Ya mostly sebagai pemain pengganti kecuali di Conference League, liga yang nggak penting. Oke, dan ya no goals, 1 assist. Ya main sebagai pemain pengganti, dicoba berbagai macam posisi, attacking midfield, right wing, left wing. Ya namanya pemain muda. Dan pemain ini ya sekali lagi saya bilang bukan pemain yang banyak assist ataupun banyak gol, tapi dia pemain yang cukup bagus untuk obrak-abrik pertahanan lawan, untuk pendobrak lah. Jadi ya mungkin dia mengandalkan key pass, mengandalkan dribblenya, dan visinya juga lumayan sebenarnya, visi bermainnya. Dan dia sebagai winger suka masuk-masuk ke tengah, wing kiri dia suka masuk-masuk ke tengah. That's why ngapa Tottenham mungkin nyoba dia jadi pemain attacking midfield. Dia itu coba di Sevilla dulu, di Sevilla dan Eibar dia sering masuk-masuk ke tengah. Oke, itu statsnya. Bagi pemain muda itu sebenarnya not bad, maksudnya memang gak bagus sekali, tapi itu lumayan, bukan lumayan juga, average lah, pokoknya not bad lah untuk pemain muda. Dia stats dan yang penting jam bermain dia, dan kalau kita bicara talent, he is so talented. Oke, ini kita masuk ke FM. Lagi-lagi saya suka membandingkan dengan FM. Nih, kita lihat di sini crossing 14. Oke, dia memang akurasi passing, crossingnya lumayan, dan visinya juga lumayan bagus menurut saya. Crossing 14, oke. Dribbling nih 16 kan. Dia salah satu keandalan adalah dribbling. Finishing 13, menurut saya finishing dia nggak terlalu bagus. First touch 15, agree. Dan lihat yang lain di sini, long shot standar, passing dia 12, ya oke lah. Teknik dia 14, menurut saya little bit higher, harusnya 15. Dan anticipation, determination 15, dan flair 17. Flair ini sama dengan gift, sama dengan bakat. Oke, yang artinya ini pemain sangat berbakat, sangat berbakat sebenarnya. Cuman ya tinggal ngasah aja lagi. Kita nggak tahu kan pemain bola tim mana, yang lainnya nggak, nothing special nih. Dan di fisikalnya ada acceleration dan agility, ya agree lah deh kayak gini. Dan apakah untuk pemain muda is so good, dia harus meningkatkan. Menurut saya dia ini pemain sejauh ini ya, he is so talented but he is still average for me ya. Dan belum lah kalau Pedro Gonçalves, walaupun saya menyarankan dia nggak untuk bermain di Tottenham, di Arsenal atau apa, tapi dia sebenarnya sudah bisa lah untuk bermain di klub itu. Tapi kayak Bryan Gil ini belum. Dia ini harus spending his time with klub kayak West Ham yang bisa ngasih dia jam bermain, yang bisa menimbulkan kepercayaan dirinya. Bukan klub seperti Tottenham, bukan klub yang jadikan dia cadangan kan. Ini Januari mungkin dia dipinjamkan, just my prediction. Kalaupun dia stay, musim depan dia bakalan dipinjamkan, mirip dengan kayak si Sessegnon, yang lain-lain lah tuh. Dan apakah dia bisa gonna be something in the future? Kalau itu
Kalau Pedro Goncalves saya sebenarnya sangat yakin. Kalau ini karena belum nampak dan tapi dia memang he's so quality player lah sebenarnya. Mungkin dia bisa, tapi ya mungkin kalau dia pindah dari atau loan Januari atau apa, dia bersinar, dia bisa jadi sesuatu, jadi pemain bagus top. Dan dari 10 nilainya dia menurut saya sih 7 lah. Saya masih berharap lah Bryan Gil ini, apalagi dia Spanyol pride, harus jadi pemain top lah. Dan langkah pertama yang dilakukan adalah loan di Januari. Oke, tuh tentang Bryan Gil. Ya siapa sih Bryan Gil itu mungkin belum banyak yang tahu, dan ini dia bermain di Premier League tapi jarang bermain di Premier League, atau ya kita belum bisa menilai banyak karena dia still his first season with Tottenham. Dan I hope if he stay, dia pindah, dia stay, dia bisa menunjukkan kelasnya, dapat jam bermain lebih banyak lah. Kalau sekarang cuman 10 menit ya 20 menit 25 menit di musim depan, atau dia harus pindah lah. Kalau my opinion sih harusnya dia pindah di Januari. Oke, paling itu aja. Thank you.